Mari kita berdoa. Seperti puji-pujian yang kami nyanyikan pada pagi hari ini. Kiranya kebangkitan Kristus boleh membawa kepada generasi-generasi yang boleh diselamatkan, dan kamilah yang Tuhan tugaskan untuk itu. Berfirmanlah Tuhan kepada setiap kami, juga kepada gerejamu, jemaatmu, di dalam peringatan yang ke-39 tahun gereja ini berdiri. Sudah hampir satu generasi 40 tahun, Tuhan menyertai gereja ini. Kiranya Tuhan terus yang bekerja, berkarya. Demi Kristus kami berdoa dan siap untuk mendengar firman-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur hari ini karena kalau tidak ada hari kebangkitan, maka seperti Paulus katakan, sia-sia saudara ada di tempat ini. Sia-sia kita beribadah kepada Tuhan, menaikkan puji-pujian, kalau Kristus tetap ada di dalam kubur. Namun puji Tuhan, hari ini kita diingatkan kembali bahwa Kristus sudah bangkit. Lalu seperti tema hari ini, apa yang saudara dan saya harus berbuat? What must I do? Saudara, ketika peristiwa kebangkitan terjadi, seperti ditulis di dalam Yohanes pasal 20 yang tadi kita sudah baca, murid-murid dalam kondisi bukan sedang bersukacita, sedang bergembira, tapi justru murid-murid sedang ketakutan. Ketakutan karena orang-orang Yahudi dan para pemimpin pemuka agama pada waktu itu mencari-cari siapa yang lain yang menjadi pengikut Kristus. Kalau tuannya, gurunya, rabinya, pemimpinnya disalib, maka anggota-anggota para pengikutnya tidak heran akan juga mengalami penderitaan, kesulitan, karena pemimpinnya sudah dianggap kalah. Namun peristiwa itu terjadi di dalam Yohanes 20 dituliskan, Matius, Markus, Lukas juga mencatat bahwa ketika mereka di dalam ketakutan, justru Kristus datang. Bukan langsung menjawab ketakutan mereka, tetapi mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Saudara, sepertinya tidak relevan, tidak nyambung antara lagi takut, mestinya diangkat, diambil ketakutannya. Tetapi justru Tuhan berkata damai sejahtera bagi kamu. Bukan hanya sampai di situ, Kristus ketika mengatakan damai sejahtera bagi kamu, langsung Kristus mengutus para murid. Seperti Bapa sudah mengutus aku juga mengutus engkau. Dan ketika Kristus mengutus, Yohanes mencatat, para murid dilengkapi, terimalah Roh Kudus. Dari bagian firman Tuhan ini, kalau saya renungkan di dalam era digital sekarang, di mana semua sudah menggunakan artificial intelligence, AI, ada dari Amerika, ada dari China, Singapura juga buat, berbagai negara buat yang namanya artificial intelligence AI, ada ChatGPT, ada DeepSeek, ada Gemini, macam-macam sekarang. Aplikasi saudara bisa download dan boleh bertanya, tapi jangan jadikan dia sebagai master atau tuan. Seorang pakar meneliti, ada orang-orang tertentu anak muda yang dulunya cari konselor untuk memberikan nasihat kalau dia ada problem, dia katakan, sekarang saya tidak perlu lagi cari penasehat. Saya tidak perlu lagi pergi ke konselor. Kenapa? Karena saya semua tanya sama ChatGPT. Semua tanya sama AI. Semua ada di situ. Dan gratis lagi, nggak usah bayar. Kalau saya pergi ke psikolog, ke psikiater, saya harus bayar. Tapi kalau saya perginya ke AI, ke ChatGPT, tanya Google, sekarang pun sudah ada AI mode, saudara boleh tanya, tapi sekali lagi, dia bukan serba benar. Selalu
Kalau saudara terus tanya kepada ChatGPT atau pada AI yang lain, aplikasi, dia akan menjawab dengan begitu yakin. Begitu yakin, salah pun dia yakin. Jadi saudara jangan terlalu percaya kepada ChatGPT 100% atau AI, karena dia salah pun dia yakin. Kalau manusia salah ada rasa malu dia, aduh saya tadi salah. Kalau mesin robot tidak ada rasa malu, karena dia robot, dia mesin. Ini era di zaman ketika saudara dan saya, satu generasi, sekarang usia gereja ini 39 tahun. Tambah 1 tahun lagi, tahun depan 40. Di dalam zaman ketika orang Israel keluar dari Mesir di padang gurun, satu generasi dihitung 40 tahun. Maka tidak heran generasi pertama dari gereja ini satu persatu sudah mulai usia lanjut. Dan beberapa seperti yang kita ketahui sudah dipanggil pulang bersama dengan Tuhan di surga. Lalu bagaimana dengan generasi Yosua, generasi kedua, generasi ketiga, generasi anak-anak yang menari yang kita lihat di dalam kelucuan mereka. 5-10 tahun lagi yang menari tadi dengan lucu sudah tidak lucu lagi. Karena generasi akan berganti dan berganti. Saya dan saudara di generasi yang saat ini mungkin sehat, kuat, juga 5-10 tahun lagi mungkin tidak seperti ini lagi. Mata sudah plus, tambah lagi katarak, tambah lagi jantung bermasalah, tambah lagi otot leher bermasalah, servikal, lumbar, semua, lutut. Ini kondisi-kondisi di mana generasi demi generasi. Maka tadi pujian, selamatkan ya Tuhan. Generasi ini, generasi kita, generasi ke-1, generasi kedua, generasi ketiga, terus kiranya Tuhan hadir di dalam gereja ini. Pada waktu kita mengingat cinta kasih Tuhan. Saudara, di dalam zaman era digital seperti ini, banyak orang seperti para murid juga mengalami ketakutan. Kalau waktu itu para murid mengalami ketakutan karena tidak pasti apakah masih dapat tetap hidup, karena pernah percaya beriman kepada pribadi Yesus Kristus yang mati. Tetapi sekarang saudara, hari ini ketika kita membaca, ternyata Kristus tidak mati. Hari ketiga dia bangkit. Tadi di awal saya katakan kalau saudara percaya kepada Kristus yang tidak bangkit, lebih baik kita pulang, kita tidur. Beberapa anak muda katakan, Gen Z, Gen Y, katakan buat apa hari Minggu harus bangun pagi-pagi? Jam berapa ibadahnya? Jam 8, aduh Pak, cuma hari Minggu saya bisa tidur lebih lama. Coba kalau kebaktiannya jam 11, bikin jam 11, dia juga tetap tidur. Coba kebaktiannya jam 4 sore, buat jam 4 sore, dia juga tetap tidur. Kenapa saudara? Karena memang hatinya enggak ada di situ. Jadi mau seberapa besar usaha saudara atau gereja mengikuti orang-orang tertentu, kalau mereka memang hatinya belum digerakkan oleh Tuhan, tidak akan ada gunanya. Hari ini ketika merenungkan tentang what must I do? What must I do? Ketakutan dari para murid ketika masuk ke dalam era digital, mungkin dengan bentuk ketakutan yang berbeda. Ada banyak orang mulai takut, apakah saya ketika saya sudah lulus, saya masih dapat pekerjaan. Saya masuk ke desain kreatif, lalu semua desain mulai dari desain arsitektur, desain grafis, semuanya dikerjakan oleh AI. Terus saya mau kerja apa Pak? Ketika dulu punya biro jasa, sekarang semuanya sudah online. Tidak perlu ketemu orang. Sekarang pemerintah sedang menggerakkan untuk WFH, work from home. Juga WFA, work from anywhere. Mau di kafe, mau di pasar, lagi di pantai, lagi di gunung, bisa kerja hybrid. Boleh di kantor berapa hari, nanti di luar berapa hari. Maka saya membaca beberapa artikel, dunia dikatakan secara global tingkat okupansi dari gedung-gedung, ruang-ruang yang disewakan menurun sekitar 10-15% di dunia. Mungkin di kota-kota besar akan jauh lebih besar lagi.
Karena orang merasa nggak perlu lagi ruang, semua udah jualan online, nggak perlu lagi sewa ruko, nggak perlu lagi sewa tempat, cukup ada di rumah. Tidur di situ, makan di situ, kerja di situ, semua di situ. Maka orang mulai mengeluh, kerja apa lagi Pak? Ini situasi ketakutan yang sedang dihadapi oleh warga dunia yang hidup di era digital. Di satu sisi begitu peluang begitu besar, tapi satu sisi ancaman begitu besar. Maka ada seorang pakar yang dulunya sebagai hacker, penjahat di dalam bidang IT, dia bertobat, dia berubah, sekarang dia paling keras tuh di Instagram untuk meneriakkan hati-hati, dulu saya ini jahat, saya suka tipu-tipu dengan link-link tertentu, orang tertipu. Saudara, ini bagian yang tidak bisa lepas dari saudara dan saya. Ketidakpastian kita di era generasi baby boomers yang hidup sekarang umur 60-an tahun dengan generasi yang saudara-saudara di 15-an, 20-an berbeda. Problemnya sama, urusan ketakutan. Nah, hari ini ketika kita renungkan, jadi apa yang harus saudara dan saya lakukan? Waktu mengingat kebangkitan Kristus, mengingat cinta kasih Tuhan terhadap pribadi, keluarga dan gereja ini, apa yang harus kita lakukan? Saya akan sampaikan 3 hal dari beberapa ayat yang tadi sudah kita baca. Yang pertama, di dalam kebangkitan Tuhan ingatkan saudara, jadilah utusan-utusan Kristus. Amin saudara. Seperti Bapa mengutus aku, kata Tuhan. Sekarang aku sudah mati dan bangkit, sekarang aku utus kamu. Kamu punya ketakutan, setiap generasi punya ketakutan sampai kapanpun. Saudara dan saya selama manusia masih hidup, kita masih bisa takut. Tetapi kita tidak boleh bersembunyi atau hanya berputar-putar di dalam ketakutan kita. Tuhan ingin jangan hidup dalam ketakutan, pergi lakukan sesuatu. Yang kedua, Tuhan ingatkan ketika aku bangkit, kamu juga bangkit, maka hidup kamu itu harus berubah. Jangan hidup kita dari begitu-gitu terus, dari dulu begitu, sekarang begitu, nanti begitu. Tidak ada perubahan. Dan yang ketiga, yang kita mau renungkan, lihat sekelilingmu. Ini ada jagung, jagungnya sepertinya betul ya. Betul ya, saya pikir ini tadi jagung plastik. Panitia ini jagung asli ya, bisa dimakan ya. Bisa dimakan. Saudara tahu jagung ini kalau ditanam tidak jauh dari gereja ini ada yang tanam jagung. Itu 2 bulan sampai 3 bulan udah jadi, ini ada rambut-rambutnya. Tadi saya baca kalau satu artikel, kalau misalkan ini jagung udah mulai siap dituai katanya, terus saudara diamkan saja 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, apa yang terjadi saudara? Busuk. Maka paling bagus 1 minggu pertama setelah dia keluar rambut-rambut begini, mesti dituai. Itu kata artikel itu. Rasanya masih manis, nanti mungkin dibagikan sama panitia kelihatannya. Nggak tahu ini sudah berapa lama, maka saudara kalau pergi ke pasar, ke supermarket, cari jagungnya yang baru, dia mau siap panen, jangan kelamaan di pohon. Udah kelamaan, ya udah nggak enak, keras dia. Tapi kalau waktu panennya tepat, maka akan terasa manis, segar. 3 hal yang coba kita lihat dari bagian ini. Yang pertama, mari kita menjadi utusan Kristus. Di dalam ayat 21-22 saya ringkaskan di sana, Tuhan Yesus berkata apa? Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ia menghembusi mereka dan berkata apa? Terimalah Roh Kudus. Jadi gereja itu jemaat. Saudara dan saya, bukan gedung ini. Gedung ini bisa bocor, gedung ini bisa kalau gempa bumi kurang kuat fondasi bisa rubuh. Tapi jemaat, orang percaya, saudara dan saya, semakin ditekan, justru gereja, jemaat Tuhan semakin bertumbuh, semakin kuat. Sebaliknya, di
Di dalam kenyamanan jemaat seringkali justru terhilang di dalam berkat. Saudara mau yang mana? Kita maunya diberkati Tuhan tapi tetap kuat di dalam Tuhan. Tapi tidak semua orang bisa begitu. Banyak orang gak siap terhadap berkat, terhadap berbagai anugerah kebaikan Tuhan. Waktu sulit, waktu susah dia cari Tuhan. Waktu dia senang, dia sehat, dia lari, dia tinggalkan gereja, dia cari yang lain. Saudara, mari kita renungkan bagian ini. Tuhan Yesus tidak sekedar mengutus, kamu pergi, jangan hanya di dalam gereja, pergi jadi utusan Kristus. Jadi utusan Kristus. Dan Tuhan tahu, kalau saudara diutus, kita menjadi utusan Kristus dengan diri kita sendiri, saudara gak akan pernah menang. Kalau saudara mau melawan setan, mau melawan iblis, saudara mau lawan dengan kekuatan siapa? Enggak ada cara lain kita datang kepada Tuhan. Maka Yakobus katakan, larilah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah, lalu lawanlah iblis, lawanlah roh jahat, lawanlah godaan-godaan yang ada dalam dirimu, maka engkau akan menang. Maka kalau kita lawan dengan kekuatan kita sendiri, saudara, saya jamin pasti kalah, pasti kalah. Saya juga pasti kalah. Ada beruang, anak beruang yang dikejar-kejar oleh harimau. Pada waktu dia dikejar-kejar oleh harimau, sampai di ujung jurang, dia begitu takut, dia teriak-teriak ini anak beruang ini. Tiba-tiba harimau sudah mau menerkam, dia lari. Anak beruang bangga, oh ternyata saya teriak-teriak, itu harimau takut. Kata kuncinya apa? Mesti teriak. Kalau saya teriak, harimau pergi. Dia lupa, di belakangnya ada siapa? Emaknya. Kalau udah ngomong emak itu lebih dari mama, lebih dari mami. Emaknya di belakang dia nggak tahu, dia pikir kalau saya teriak, harimau ini takut. Bukan, takut sama emaknya. Maksud ilustrasi ini, setan nggak takut sama saudara. Iblis nggak takut sama saudara, nggak takut sama saya. Dia cuma takut sama Kristus, Tuhan yang bangkit. Maka mari kita lari kepada Tuhan. Amin saudara. Inilah menjadi utusan. Maka Tuhan kasih Roh Kudus. Tuhan tahu kalau kamu pergi sendiri, kalau kamu memberitakan Injil sendiri, kamu pasti kalah. Itu sebabnya aku kasih Roh Kudus. Di dalam sejarah ada seorang bernama Samuel Zwemer. Samuel Zwemer, dia melayani hampir 40 tahun ke Timur Tengah, ke negara-negara non-Kristen. Kita tahu di daerah Timur Tengah mayoritas bukan beragama Kristen, bukan anak-anak Kristen, bukan orang percaya Kristus. Apa yang terjadi? Selama 40 tahun, waktu saya baca kisah ini, ingat seperti Nabi siapa? Yeremia. Melayani, tidak ada yang mau bertobat, tidak ada yang mau dengar, dia mau jadi utusan Tuhan. Tapi makin dilayani bangsa ini makin keras. Hanya 2 yang bertobat, kita tahu itu. Si Baruk dan Ebed Melech, 2 orang itu. Zwemer pergi dengan setia, ternyata sampai dia selesai mati, hanya ada sekitar 12 orang yang percaya Kristus. 40 tahun. Kalau saudara jadi Zwemer pergi ke sana, kira-kira masih tetap setia? Jangan-jangan 2 tahun pertama udah goodbye, selesai. Tapi dia tahu ini ada tugas panggilan ketika aku menjadi utusan Kristus. Maka setelah dia begitu setia, apa yang terjadi? Walaupun secara kuantitas hanya sekitar 12 jiwa yang diselamatkan di Timur Tengah sana, sejarah mencatat dia menjadi pionir di Mesir sejak pindah ke Kairo di Mesir tanah tahun 1912 yang menjadikan Mesir sebagai pusat intelektual, pelatihan misi. Maka orang-orang pergi ke Mesir. Saya ingat ada almarhum Bapak Anwari bersama ibu yang pernah pergi ke Mesir dari tempat ini belajar tentang misi. Ini salah satu pekerjaan yang sudah dilakukan karena ada seorang Samuel Zwemer yang setia pergi ke Mesir.
belum lagi 50 buku yang dia tulis. Dia mati tapi buku-bukunya menjadi berkat bagi dunia. Saudara mungkin tidak dipanggil seperti saya jadi pendeta. Di KTP saya profesi, jabatan, pekerjaan pendeta. Mungkin saudara tidak seperti itu. Mungkin saudara tidak seperti Schwemmer yang menjadi misionaris pergi jauh ke Timur Tengah. Mungkin saudara ada di marketplace, jadi karyawan, jadi seorang accountant, jadi seorang arsitek, jadi seorang pedagang, apapun profesi saudara, jadi ibu rumah tangga. Ketika menjadi utusan Kristus hari ini, ketika kebangkitan, Tuhan ingatkan, pergi. Seperti Bapa mengutus aku pun mengutus kamu. Apakah saudara tahu bahwa ada panggilan untuk saudara? Di tengah-tengah lingkungan saudara, mungkin saudara yang belum lulus masih jadi mahasiswa, di lingkungan kampus, kalau orang lain lihat saudara, apakah saudara sebagai mahasiswa yang sebagai utusan Allah? Atau mahasiswa yang tidak berprestasi, yang malas, yang nanya chat GPT terus, nggak pernah mau mikir. Makanya ada satu dosen saya tanya, Pak bagaimana nanti kalau ujian sama mahasiswa? Oh sekarang saya nggak pernah suruh bikin paper Pak, karena bikin paper semuanya banyakan pakai chat GPT semua, pakai AI. Terus gimana cara ujiannya? Saya suruh maju ke depan, selama saya kuliah kamu dapat apa? Itu saya nilainya dari situ. Ini kata dosen yang cerita kepada saya. Teknologi di satu sisi bisa membantu kita, seperti pisau. Kalau kita gunakan baik-baik, dia akan sangat amat berguna. Tapi kalau salah digunakan, bisa membunuh, juga mencelakai diri sendiri. Ini bagian pertama, saudara, kebangkitan ini, di hari ulang tahun gereja ini, ke-39 tahun, Tuhan panggil saudara, Tuhan panggil saya. Maukah saudara menjadi utusan Kristus? Di lingkungan kita masing-masing, di tugas panggilan yang Tuhan percayakan, tidak perlu menuntut orang lain harus seperti saudara dan saya. Yang kedua, Roma 6 tadi sudah kita baca sekali lagi ayat 4. Apakah hidup saya dan hidup saudara berubah? Paulus berkata apa? Kita telah dikuburkan bersama dia oleh baptisan dalam kematian, supaya apa? Supaya kita juga hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang baru, bukan hidup yang lama. Paulus katakan kamu ini sudah dikubur. Saya perhatikan secara gramatikal kata dikubur situ, secara pasif, saudara tidak berbuat apa-apa, tapi Tuhan yang menguburkan saudara. Karena kalau orang udah mati, dia nggak bisa kuburin dirinya sendiri. Saya sudah banyak menguburkan orang. Satu hari saya mati, saya nggak bisa kuburin diri saya sendiri. Perlu ada orang lain yang tutup peti saya, yang masukkan saya ke dalam liang lahat supaya dikubur. Ketika saya perhatikan bagian ini, Paulus katakan, kamu sudah dikubur. Siapa yang mengubur? Allah yang mengubur. Bersama dengan Kristus. Hanya orang mati yang boleh dikubur. Kalau saya menguburkan orang yang masih ada nyawanya, walaupun dia sakit, mungkin cancer, tapi dia masih ada nyawa, terus saya kubur. Waduh, saya bisa diadili, bisa masuk penjara. Ini pendeta kacau ini. Orang masih ada napasnya walaupun dia sakit, masa dikubur? Hanya orang mati yang layak, pantas, dan harus dikubur. Ketika saya baca Roma pasal 6, Paulus katakan, kamu ini sudah mati. The death of me hari Jumat yang lalu, saudara sudah mati belum? Saya sudah mati belum? Banyak orang jadi orang Kristen belum mati. Terus bisa dikuburkah? Ya kan bisa dikubur. Maka kata Paulus, kalau sudah mati, Allah menguburkan kamu lewat peristiwa baptisan, maka hidup kamu akan berubah dalam hidup yang baru. Waktu saya renungkan pengajaran Paulus di dalam Roma 6 ini begitu dalam. Jadi prosesnya itu harus mati, terus dikubur, habis dikubur
bangkit. Setelah bangkit, hidup dalam hidup yang baru. Nah, inilah pergumulan saudara dan saya jadi orang Kristen. Ketika kita mengingat kebangkitan Tuhan, kita renungkan kembali apakah saya sudah mati, apakah saya sudah dikubur, apakah saya sudah bangkit bersama Kristus yang bangkit hari ini. Dan apakah hidup saya berubah? Hari demi hari orang melihat Kristus. Saya makin lihat kamu, saya makin melihat Kristus. Atau makin lihat kamu, saya makin, enggak selera saya jadi orang Kristen. Kenapa? Saya lihat kamu enggak ada daya tariknya sama sekali. Hidup kamu dari dulu tidak pernah berubah. Begitu terus. Paulus katakan di dalam bagian ini saudara, orang yang sudah mati dikubur dan bangkit bersama Kristus yang hari ini kita peringati, dia akan hidup dalam hidup yang baru. Amin saudara. Mari kita introspeksi diri kita. Bukan berarti kita tidak bisa jatuh dalam dosa. Kita masih bisa jatuh. Karena masih ada dosa yang masih eksis. Yang masih survive, bilangnya surviving sin. Dosa masih survive, belum mati. Maka John Owen katakan matikanlah di dalam bukunya itu. Persis di dalam Kolose pasal 3. Matikanlah segala perbuatan kedagingan. Maka pekerjaan, tugas tadi, selain menjadi utusan Kristus, saudara dan saya punya tugas mematikan. Saya di atas ada tanam jeruk songkit, jeruk limo di dalam pot. Saya perhatikan kenapa ini satu lagi ada pohon mangga. Ketika saya beli, ini pohon mangga berbuah terus Pak. Waduh, saya pikir enak juga jadi nggak usah ngambil pohon mangga di depan. Wah tinggi-tinggi, susah-susah. Kalau pengen makan mangga tinggal metik dari pot. Pohon mangga, tanam, bulan 1, bulan kedua panen mangga, makannya juga pelan-pelan, karena nyiremnya lama, 2 bulan, 3 bulan tiap hari siremin supaya dia bisa Saya belajar dari ciptaan Tuhan, apa artinya pertumbuhan. Setelah panen 1, 2, 3 kali, habis kan? Setelah habis, saya tungguin lagi kapan dia berbunga. Kok nggak berbunga? Kok nggak keluar boro-boro berbuah, bunganya juga kagak ada. Saya mulai selidikin, saya cari tahu. Oh ini penyakitnya. Ada banyak ulat di dalam tanah. Padahal saya udah kasih pupuk, kasih MPK, kasih ini, pupuk kambing, pupuk apa, semuanya. Ayo cepat berbuah. Malah yang keluar ulat. Akhirnya ini masalahnya. Saya bereskan itu ulat, kasih insektisida supaya dia tidak berkembang lagi, tidak hidup lagi, dan betul mati semua. Sekarang ada pengharapan. Pohon mangga tadi yang udah kayaknya habis dah, selesai deh. Kok mulai ada tunas. Tapi tunasnya baru tunas daun. Belum ada tunas bunga untuk berbuah. Tapi ada pengharapan. Maka saudara, waktu kita melihat sebuah kehidupan, lalu ada masalah di situ, cari tahu masalahnya apa, kenapa dia tidak berbuah, kenapa hidupnya masih hidup yang lama, ada something wrong, pasti itu. Kalau saudara orang Kristen yang sejati, sekian lama jadi orang Kristen, sudah waktunya saudara jadi utusan Tuhan. Sudah waktunya saudara hidupnya berbuah. Kalau tidak berbuah, find out, cari tahu, what is the main problem, apa masalahnya. Kalau sudah mati, dikubur, bangkit, tidak ada opsi lain kecuali saudara hidupnya berubah. Maka tugas panggilan saudara, mari kita matikan. Kalau ada ulat, ya matikan ulat itu. Jangan didiemin. Saudara tidak akan pernah bisa menghasilkan hidup yang seperti Paulus katakan, hidup yang baru. New life, hidup yang baru. Bukan berarti kita sempurna, tapi jatuh bangunnya kita ada di hadapan Tuhan dan Tuhan terus angkat kita. Kasih lihat ini loh,
ketika kamu dikecewakan, ketika kamu sakit hati, ketika kamu seolah-olah tidak ada jalan keluar, aku buka jalan keluar. God will make a way. Itu lagu bukan sekedar lagu yang lirik atau nadanya enak dinyanyikan, tapi coba renungkan. Kalau ada jalan yang dari Tuhan, itu jalan yang membuat saudara dan saya membuka hidup kita kepada jalan yang baru. Seorang Chuck Colson, dia seorang politisi. Di dalam hidupnya dia pernah jadi penasehat Presiden Nixon. Dia dengan kasus politik, kasus korupsi, kasus macam-macam, akhirnya singkat kata dinyatakan bersalah. Dia seorang pengacara, ahli hukum. Tapi akhirnya Amerika menetapkan ketok palu, masuk penjara 2-3 tahun. Tapi dia katakan, di dalam penjara justru saya belajar. Di dalam gedung putih saya enggak belajar apa artinya itu hidup beriman kepada Tuhan. Seorang kasih dia buku Mere Christianity dari C.S. Lewis. Dia baca Alkitab, dia lahir baru justru di penjara. Setelah dia keluar dari penjara, hidupnya berubah. Apakah saudara dan saya perlu dimasukkan ke penjara dulu, baru hidup kita berubah? Kan gak perlu. Kalau kita gak perlu susah, ya jangan cari susah. Tuhan kasih banyak anugerah kesempatan. Chuck Colson, dia menceritakan, perubahan terbesar dalam hidupku bukan ketika aku masuk di gedung putih, di gedung istana presiden di Amerika. Tetapi ketika Kristus masuk ke dalam hatiku, maka kalau Kristus masuk dalam hati saya, Kristus masuk dalam hatimu, hidup saudara pasti berubah. Hidup saya pasti berubah. Dunia mungkin tidak membaca Alkitab, walaupun Alkitab sudah banyak di handphone, secara digital. Tetapi dunia membaca hidup saudara, membaca hidup saya. Apakah hidup kita sudah berubah? Hanya saudara dan saya yang bisa menjawab. Yang terakhir, yang ketiga, Yohanes 4 ayat 35. Tadi saya sudah katakan, ini bukan hanya ada jagung, itu ada ubi, ada pisang, ada apa lagi tuh? Bawang prei atau apa itu ya? Bawang bombay atau apa? Ada banyak hasil ini, nggak tahu nanti panitia mau dibagikan kali waktu pulang ya. Ini semuanya bukan plastik. Ini alami, natural, nih hidup. Prinsip yang sama, kalau terlambat dituai akan busuk, rusak, mubazir. Maka di dalam ayat 35 Tuhan Yesus berkata, coba kita baca sama-sama ayat 35. 1, 2, 3. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Para murid bilang, masih berapa bulan? Masih 4 bulan lagi Tuhan, belum menguning. Mereka melihat dengan kacamata jasmani, belum waktunya menuai, masih 4 bulan lagi. Tuhan Yesus berkata-kata dari makna rohani. Makanya dikatakan, kamu bilang 4 bulan lagi musim menuai. Aku berkata, coba buka mata. Lihat di sekelilingmu, pandang ladang-ladang yang sudah menguning dan sudah matang. Kalau tidak dituai akan busuk, keras, rusak, mubazir, tidak ada gunanya. Ini persoalan ketika kebangkitan Tuhan, murid-murid di Yohanes 20 nggak mau untuk menjalankan misinya Tuhan. Bagi mereka, bagaimana hidup aku? Aku lagi takut. Saudara, kalau kita mengalami ketakutan, kita lawan ketakutan dengan cara hadapi ketakutan itu. Orang yang takut disuntik
Mana jarum suntik? Suntik aja ntar ketakutannya hilang. Tapi makin saudara takut sama jarum suntik, makin saudara nggak mau disuntik, selama-lamanya saudara akan sampai mati takut sama jarum suntik. Tapi waktu kita takut, mana jarum suntik saya? Itu namanya kita menghadapi ketakutan. Ketika para murid takut, kasih alasan masih lama, 4 bulan lagi. Enggak, kata Tuhan, sekarang buka matamu. Ada jiwa-jiwa yang sudah siap dituai. Yang kalau kamu taat, bisa jadi kamu cuma pergi untuk 12 orang. Tapi bisa jadi kamu pergi untuk 120.000 orang seperti Yunus. Soal 120.000, soal 12 orang, 3.000 atau tidak ada yang bertobat. Itu urusan yang punya tuaian Allah sendiri. Karena saudara tidak bisa bikin jagung ini bisa tumbuh. Saya suka perhatikan itu tidak jauh dari sini. Berapa bulan betul itu jagung udah tinggi. Siap dituai. Sekarang mengenai jiwa-jiwa. Banyak orang berkata, Tuhan, mana tuaiannya? Tidak ada tuaian. Persoalannya adalah sedikit orang. Maka Tuhan Yesus berkata, sedikit pekerja yang mau pergi untuk menuai. Kalau saudara berkata, Tuhan, here I am Lord, aku mau pergi. Pasti Tuhan tunjukkan. Saya sudah melihat beberapa sering ketika saya berdoa, Tuhan, kemana saya harus pergi? Ketika bahkan lagi jalan kaki, lagi jogging, itu tiba-tiba bisa waktu yang tepat yang saya pikirkan dalam doa ketemu orang itu, akhirnya di tempat yang bukan cocoknya untuk beritakan dia, saya cerita Injil sama orang itu. Sambil makan sate, saya beli sate terus makan, terus cerita tentang Yesus Kristus. Jadi dimanapun saudara bisa cerita tentang Yesus Kristus. Apakah lagi menunggu, lagi bekerja, di kantor, di mana-mana. Tuhan sudah siapkan tuaian. Amin. Maka saudara gak berapa yakin. Karena kita pikir mana gak ada. Padahal di sekeliling kita. Bisa itu pembantu kita, sopir kita, tetangga kita, karyawan kita, partner bisnis kita. Banyak orang yang ada di depan saudara. Tetapi saudara dan saya, kita malas. Maka pekerja itu sedikit. Mintalah kepada yang empunya tuaian. Bagian terakhir dari tokoh yang saya mau sampaikan adalah Donald McGavran. McGavran melayani puluhan tahun ke India. Dia habiskan uang miliaran daripada negaranya untuk melayani orang India. Tapi dia bilang kayaknya enggak worth it. Hanya berapa puluh orang 1 tahun dia habiskan miliaran untuk pekerjaan misi. Sampai akhirnya dia bergumul, dia tulis satu buku, dia mengamati bahwa ladang sudah siap dituai. Cuma seringkali kita pergi ke tempat yang salah. Itu kata McGavran. Akhirnya Tuhan pakai dia membuat berbagai seminar, pengajaran tentang bagaimana gereja menjangkau jiwa-jiwa yang siap dituai dengan bergumul, berdoa. Mana yang menerima Injil, yang menolak Injil, mana yang membutuhkan Injil, begitu panjang lebar. Dia sampaikan tentang pengajaran dari Alkitab. Saudara, angkatlah matamu. Mari kita angkat mata, pandang sekeliling kita. Pasti ada jiwa-jiwa yang Tuhan mau saudara dan saya tuai. Bukan untuk saya, bukan untuk saudara, untuk Tuhan sang pemilik kerajaan sorga. Kemarin saya tanya di dalam komsel youth di tempat ini, nanti kalau kamu masuk sorga, kamu mau apa sih di sorga? Saudara pernah pikir gak sih, bosan gak sih di sorga? Ada yang pernah pikir, nanti saudara bosan gak di sorga? Masa kerja saya cuma nyanyi Pak, nyanyi, bosan lah Pak. Ngeliatin emas lagi mahal nih Pak, 2,5 juta sampai 3 juta. Emas saya gak ada artinya, tapi di sorga nanti emas semua. Aduh, apa tiap hari saya cuma ngeliatin emas ya, permata, batu permata yang indah-indah. Apa saya gak bosan Pak di sorga? Itu pertanyaan saya juga kepada Tuhan. Saudara kan bosanan, saya juga bosanan orangnya.
Manusia itu bosenan. Tapi waktu sampai di sorga, kita masih bisa bosen gak? Kalau saudara semakin menikmati Tuhan, mengenal Tuhan, saudara tidak akan pernah bosan. Amin, saudara. Maka kita di dunia ini, bagaimana kita semakin mengenal Tuhan. Melalui firman yang udah tulis, makin kenal Tuhan. Makin kita rindu, makin kita bilang, Tuhan, aku belum sempurna mengenal Engkau. Tuhan bilang, sabar, nanti di sorga, muka dengan muka. Ibu Nelly waktu saya nyanyikan lagu itu, muka dengan muka, nanti kita akan bertemu. Ibu Nelly Cendana bilang, indah ya Pak lagunya. Ya betul, saya rindu, kata almarhum Ibu Nelly. Saya bilang, sabar Bu, nanti Ibu menikmati Tuhan, muka dengan muka, face to face. Sekarang kita belum lihat wajahnya Tuhan. Maka pergumulan saudara dan saya di bagian penutup ini adalah harusnya seperti si Desmond Doss dan seperti Jimmy Warren. Desmond Doss ini seorang yang dicatat di dalam sejarah Perang Dunia Kedua, dibuat film dari kisah Desmond Doss. Apa yang menarik dari dia? Dia tidak mau pegang senjata, dia tidak mau bunuh orang, tapi mau jadi tentara. Bisa nggak? Saya mau jadi tentara tapi nggak mau pegang senjata. Saya mau pegangnya obat-obatan. Singkat cerita, proses begitu panjang, dia ditolak, akhirnya papanya seorang tentara, dia masuk. Waktu masuk, saudara tahu, itu judul filmnya Hacksaw Ridge. Saudara nanti nonton sendiri, Hacksaw Ridge. Ini film dokumenter diambil oleh seorang sutradara, Mel Gibson. Membuat film itu begitu bagus karena dia rindu supaya jangan orang dimatiin, dibunuh, tapi diselamatkan. Pada waktu sampai selesai Perang Dunia Kedua itu, Amerika balik perang di Okinawa dengan Jepang, ada 75 orang yang ditolong oleh si Desmond Doss. Nolong itu nggak gampang, saudara. Dia turunkan dari tebing satu demi satu. Ada lagi, cari lagi, ada lagi, cari lagi, ada lagi. Dan yang menarik kalimat dia dikatakan, dia berdoa waktu dia cari, dia orang Kristen Advent, Lord help me get one more. Lord Tuhan, tolong saya temukan satu jiwa lagi, satu orang lagi yang masih hidup tapi lagi terkapar. Wah, dia tolongin, dia turunin begitu rupa. Ini bukan sekedar film, tapi ini sejarah. Dia diberikan penghargaan demi penghargaan. Karena menyelamatkan 75 orang lewat tebing Hacksaw Ridge film itu. Dan saudara, ketika saya renungkan ini cuma urusan fisik, supaya jangan mati, tolong. Tapi ada seorang ayah daripada Rick Warren di Saddleback sana di California, dia ketika hidup, dia seorang pendeta dari gereja Baptis, sebelum dia mati, kalimat yang keluar dari mulutnya, saudara perhatikan, orang-orang yang mau meninggalkan dunia ini, kalimat terakhir dari apa yang diucapkan itu begitu berharga. Maka ada satu buku, The Last Words of the Saint and Sinner, kata-kata yang dicatat oleh seorang dalam satu buku dari orang yang pendosa ataupun orang kudus, orang suci. Saya pikir mestinya kata-kata dari Jimmy Warren ditulis. Karena apa? Hari-hari ketika dia sudah mau tinggalkan dunia ini, dia masih berkata, one more for Jesus, one more soul. Biasa orang nggak puas dengan harta, nggak puas dengan deposito dia, nggak puas dengan kekayaan dia, logam mulia dengan banyak harta. Tapi pernahkah orang nggak puas seperti Jimmy Warren ini? Tuhan, aku belum puas, aku masih mau cari satu jiwa lagi. Kiranya Paskah
dan ulang tahun ke-39 menggerakkan hati saudara, menggerakkan hati saya. Roh Kudus yang sama yang pernah diberikan oleh Kristus kepada para murid, Roh Kudus yang sama diberikan kepada saya dan kepada saudara. Mari kita jadi utusan Kristus. Mari hidup yang baru, berubah. Dan yang ketiga, pergi kepada tuaian. Jangan banyak alasan, hanya belajar taat. Tuhan bawa saya ketemu dengan tuaian jiwa-jiwa itu, supaya mereka jangan membusuk di neraka. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Mari kita membuka hati kita masing-masing di hadapan Tuhan. Semua anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya, kiranya bukan hanya kita nikmati sendiri, tetapi kita ingat akan orang-orang lain, saudara, keponakan, tetangga, orang-orang yang suka berjumpa dengan saudara, sering berjumpa. Bisa jadi itu perjumpaan terakhir saudara dan saya. Tapi kalau kita sudah menjadi utusan-utusan Kristus, kita menceritakan kabar baik, juga dengan hidup kita yang berubah, Tuhan pasti mempertemukan saudara dan saya dengan jiwa-jiwa yang siap untuk dituai. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya firman-Mu hari ini boleh terus mengubahkan hidup kami, bahwa kami hidup masih ada ketakutan seperti peristiwa kebangkitan pertama, tapi ketakutan itu kiranya tidak menguasai kami. Ketika kami menaati panggilan Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, menjadi utusan Kristus, otomatis ketakutan itu hilang dengan sendirinya. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus, supaya kami tidak hidup dalam ketakutan, tetapi hidup dalam keberanian hidup bagi Kristus. Terima kasih buat semua anugerah. Berbicaralah kepada setiap jemaat-Mu, gereja-Mu yang sudah 39 tahun berdiri di tempat ini, yang sudah melewati satu generasi, hampir satu generasi berlalu. Sekarang generasi ini ya Tuhan, selamatkan, pakai setiap kami. Demi Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Kita akan membacakan pengakuan iman rasuli sebelum nanti dilanjutkan dengan acara. Mari kita membacakan pengakuan iman kita bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Silakan acara selanjutnya. Bangkitlah gereja Tuhan.